Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam Dhamma Kaca Online Season 5 episode 29 yang diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki melalui media Zoom dan siaran langsung YouTube. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Aidinda selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing yang berjudul 3 terpenting yang tentunya akan disampaikan oleh pembicara kita, Romo Tony Yoyo. Tentunya melihat judul dari topik hari ini sangatlah menarik dan pasti Bapak Ibu bertanya-tanya sekiranya apa yang akan dibahas. Untuk itu mohon diperhatikan karena tentunya sharing kali ini pasti akan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik, sebelum masuk ke dalam acara inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi saya persilahkan. Dhammapada Buddhawaga Syair 179. Yasajitang na wajiyati citang yasano yatiko ciloke tang udhamanatago carang apadang ke napade nanes satati, yang artinya beliau yang kemenangannya tak dapat dikalahkan lagi, yang nafsunya telah diatasi dan tidak mengikutinya lagi. Sang Buddha yang tiada bandingnya, yang tanpa jejak nafsu, dengan cara apa akan kau goda beliau? Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi atas penyampaian syair Dhammapada pada hari ini. Baik, marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, saya izin membacakan profil beliau. Beliau berdomisili di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Adapun status beliau sudah menikah dan memiliki 3 anak. Aktivitas beliau yaitu Dhamma Duta, profesional, konsultan, speaker, trainer, lecturer, author, grapologist, dan hipnoterapis. Adapun pengalaman kerja beliau yaitu retail, manufacturing, trading, agribusiness, restaurant chain, e-commerce, dan konsultasi. Beliau menempuh pendidikan di S1 Teknologi Pangan, S2 Manajemen Keuangan,
S2 Teknik Industri, dan S3 Manajemen Strategik. Adapun sertifikasi beliau yaitu ELT Essential License Trainer, CPM Certified Professional Motivator, CPS Certified Public Speaker, CG Certified Graphologist atau Handwriting Analyst, dan CHT Certified Hypnotherapist. Baiklah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Romo Tony Yoyo. Baik, selamat malam Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya, Ayu atau Dinda ya, Iya, sebagai iya, moderator. Terima kasih. iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Romo? Baik? Baik, tapi cuacanya yang di daerah saya hujan cukup besar, tapi sudah mulai reda ya. Oh iya. Kalau di Bali panas sih, Romo. Ini Iya, posisi di Bali ya. iya, Oke, saya lagi di oke. Bali. Iya. Baik, Romo, untuk itu mungkin saya langsung saja persilahkan untuk Romo untuk menyampaikan sharingnya ya mengenai tiga terpenting. Ya, untuk itu jika sudah siap, saya persilahkan Romo. Terima kasih kepada teman-teman semua ya, baik yang langsung di dalam platform Zoom ini, ataukah teman-teman yang mengikuti secara online dari platform yang lain, ataukah teman-teman, ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang memantau rekaman dari sesi ini di kemudian waktu. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat sekarang dan ke depannya. Yang di awal ini saya ingin memberikan apresiasi kepada penyelenggara, eh, termasuk atau mungkin ya satu-satunya yang menyelenggarakan acara atau program seperti ini secara disiplin, secara konsisten. Sudah cukup lama semenjak COVID ya, luar biasa. Dua jempol, sebetulnya mau empat jempol, tapi dua jempolnya lagi di bawah, jempol kaki ya, susah diangkatnya. Ibu bapak, teman-teman semua, judul kita seperti yang sudah diinformasikan adalah tiga terpenting. Jadi ada satu orang yang namanya Leo Tolstoy. Beliau ini gambarnya atau fotonya adalah seperti ini, keren ya. Dan tentu saja kalau melihat dari tahunnya lahir dan ternyata sudah meninggal sudah cukup lama, seabad lebih, 100 tahun lebih yang lalu. Ini adalah gambar yang lain dari seorang Leo Tolstoy. Ada satu kata-kata yang bagus yang sebenarnya cukup banyak dipakai, dikutip, dan sangat mungkin kita semua pernah dengar ini, di mana beliau mengatakan setiap orang berpikir untuk mengubah dunia atau mengubah hal-hal lain di luar dirinya yang tidak sesuai, yang tidak baik, yang tidak benar menurut masing-masing orang. Tetapi tidak banyak atau sedikit atau dalam kalimat Leo Tolstoy tidak ada no one yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Bagus sekali kata-kata beliau yang diucapkan sudah lama ya, dan kemudian diulang-ulang bahkan diakui sebagai kata-kata diri sendiri oleh orang-orang kemudian. Tetapi sebagai latar belakang dari seorang Leo Tolstoy, dia adalah sastrawan Rusia, pembaharu sosial, pemikir moral, dan seorang yang mempraktekkan vegetarian. Nah, menurut literatur sih tidak pernah ada pengakuan atau pernyataan bahwa beliau seorang Buddhis. Rasanya tidak ada. Saya belum menemukan. Kita lanjut dulu. Leo Tolstoy ini seorang penulis novel, walaupun bukan hanya di sastra ya, beliau punya karya yang lain. Beberapa judul dari karya yang terkenal adalah Perang dan Damai, lalu Anna Karenina. Anna Karenina ini termasuk yang populer. Kalau teman-teman cek, search di internet, sangat mungkin akan dapat potongan cerita atau bahkan ceritanya secara lengkap. Nah,
Leo Tolstoy ini terkenal dengan gagasan-gagasannya tentang perlawanan. Jadi kalau ada ketidaksetujuan, ada perbedaan gitu ya, beliau tidak memunculkan kekerasan, tetapi menunjukkan, menampilkan ketidaksetujuan tersebut tanpa kekerasan. Nah, kemudian Leo Tolstoy ini pengaruhnya besar. Apa yang dia pikirkan, gagasannya, kemudian berpengaruh sebagian atau cukup banyak porsinya diambil, digunakan oleh tokoh-tokoh dunia setelah zaman beliau. Di antaranya adalah Mahatma Gandhi. Ingat beliau apa ya, memunculkan gagasan ahimsa tanpa kekerasan melawan Inggris yang waktu itu menjajah India. Lalu Martin Luther King, satu tokoh yang terkenal sekali di Amerika. Nah, mereka-mereka ini terinspirasi. Ada gagasan dari Leo Tolstoy yang mempengaruhi pemikiran mereka. Kita lanjut dulu. Nah, satu ketika Leo Tolstoy ini menulis, bercerita bahwa ada seorang raja yang berpikir, wow, kalau saya nih punya jawaban atas 3 pertanyaan terpenting yang selama ini mengendap dalam pikiran saya. Raja itu berpikir ya, ini dalam cerita yang dibuat oleh Leo Tolstoy. Apakah 3 pertanyaan terpenting yang menurut raja ini, kalau raja ini punya jawaban atas 3 pertanyaan terpenting ini, maka sang raja yakin bahwa kerajaannya akan aman, tentram, damai, makmur, dan seterusnya. Hal-hal yang baik. Pertama, kapan sih waktu yang terpenting? Yang kedua, siapa orang yang terpenting? Dan yang ketiga, hal terpenting apa yang untuk dilakukan oleh setiap orang? Raja ini kemudian mengundang banyak orang-orang pinter, orang-orang bijaksana di wilayah kerajaannya. Tetapi dari berbagai jawaban yang muncul dari banyak orang, tidak memuaskan sang raja. Sehingga satu ketika sang raja berpikir, dia mau menemui seorang yang terkenal bijaksana, dibicarakan banyak orang yang tinggal di puncak salah satu gunung. Raja itu berpikir, kalau saya bisa menemui bijaksana ini, wah, rasanya jawaban atas 3 pertanyaan terpenting ini akan bisa diperoleh. Nah, cerita dari Leo Tolstoy ini panjang. Saya akan singkatkan saja, ringkaskan. Singkat cerita, raja ketemu dengan susah payah dengan sang bijaksana, kemudian terjadi beberapa peristiwa atau kejadian, dan di akhir dari pertemuan mereka, raja kemudian disadarkan oleh bijaksana tersebut bahwa waktu terpenting itu adalah apa? Sangat mungkin Buddhis mayoritas bisa jawab ini ya, karena populer sekali ajaran Buddha. Waktu yang paling penting adalah saat ini, atau setiap saat yang kita jalani. Kalau sekarang saya bertugas sebagai penyaji, penyampai materi, maka saat inilah dari waktu ke waktu yang dijalani yang paling penting bagi saya, bukan waktu yang lain. Yang kedua, orang terpenting menurut Leo Tolstoy dalam cerita si raja ini, orang terpenting apa? Nah, pertanyaan ini saya tanyakan kepada berbagai forum di mana materi ini pernah saya sampaikan dan jawaban yang muncul banyak sekali versinya. Mulai dari orang tua, mulai dari teman, mulai dari pasangan, anak, dan lain sebagainya. Nah, ternyata menurut Leo Tolstoy dalam cerita itu, orang terpenting adalah yang sedang bersama dengan kita di satu waktu. Kalau saat ini saya ada di dalam forum ini, maka orang yang terpenting atau orang-orang terpenting adalah rekan Ayu Dinda sebagai moderator, Ibu Elmi
sebagai yang sudah melantunkan Dhammapada dengan sangat baik, maupun teman-teman yang lain yang di dalam platform Zoom ini ataupun yang mengikuti secara online, maka Andalah orang yang terbaik bagi saya. Bukan orang tua saya, bukan pasangan saya, bukan keluarga saya yang lain. Anda semua yang sedang bersama saya. Kemudian, hal terpenting apa yang harus saya lakukan? Saya boleh, Dinda atau Ayu boleh, kemudian Elmi boleh, ya. Apa yang terpenting itu dilakukan? Bagi saya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah melakukan yang terbaik untuk orang atau orang-orang yang sedang bersama saya di waktu sekarang. Kalau di waktu yang lain, berbeda orang yang bersama saya, merekalah yang terbaik. Jadi tergantung waktunya. Saat ini kita bersama-sama, Anda semua yang terbaik bagi saya, bukan orang yang lain. Bagaimana yang terbaik melakukan yang harus saya lakukan secara maksimal? Saya menyiapkan materi, saya ngetes materi, saya coba dulu, saya pastikan supaya waktu yang tersedia kira-kira klop dan seterusnya. Menyampaikan secara maksimal dengan fokus sepenuhnya, itulah yang terbaik. Ini versi Leo Tolstoy. Baguskah teman-teman sekalian? Bagus dong ya. Jelas, waktu terpenting mengikuti ajaran Buddha saat sekarang, saat ini, setiap waktu yang dijalani. Orang terpenting, nah nanti kita cek kalau secara ajaran Buddha, hal terpenting dilakukan. Nanti kita cross-check dengan ajaran Buddha. Jadi ini adalah pendahuluan, saya mengambil dari pengetahuan umum bahwa ada seperti ini loh. Nah, tentu saja apa yang disampaikan ini baik oleh Leo Tolstoy. Dan kalau teman-teman mempraktekkan ini, waktu belajar bersama orang lain, waktu bekerja, yakinlah prestasi kita akan meningkat dengan drastis. Jadi kalau teman-teman berpikir, saya nih kok hasil belajarnya, hasil kerjanya, kok kayaknya masih belum memuaskan. Enggak usah pusing memikirkan cara-cara yang macam-macam gitu ya. Belajar, training lagi. Coba aja cara ini. Perlakukan setiap waktu yang dijalani sebagai yang terbaik. Lalu siapapun yang dengan kita, apakah bos, apakah rekan sekerja, ataukah bawahan, atau pelanggan, dan seterusnya, mereka adalah yang terpenting. Fokuslah kepada mereka, lakukan yang terbaik yang harus kita lakukan. Hampir pasti apa yang kita capai akan meningkat dari sebelum kita mempraktekkan ini. Yuk kita lanjut. Kesimpulannya adalah, menurut Leo Tolstoy, melalui cerita yang disampaikan, nggak ada yang penting, yang lebih penting dibanding saat ini ya, pada saat ini, selain melakukan yang terbaik jika ada orang yang sedang bersama kita saat ini. Bagi teman-teman, orang yang terbaik adalah siapa? Saya, moderator, kemudian siapa lagi yang sama-sama. Bagaimana cara terbaik bagi teman-teman yang harus dilakukan? Ya, kalau aturannya jangan menyalakan apa namanya, harus di mute, maka mute lah supaya tidak mengganggu sesi ini misalnya. Kalau nanti bertanya harus raise hand atau harus mengetik, kita ikuti. Lakukan yang terbaik. Yuk, secara ajaran Buddha, waktu terpenting apa? Rasanya bisa jawab dah. Yang tadi sudah saya singgung juga adalah saat ini. Saat di mana kita berada, itulah yang terpenting. Karena itu jangan heran, salah satu objek meditasi terpenting, populer, yang banyak dipraktekkan oleh umat Buddha maupun umat-umat yang lain, itu adalah nafas. Mengamati nafas, menyadari nafas. Kenapa? Karena nafas itu adalah saat ini. Begitu kita menyadari nafas, maka kita menyadari saat ini. Bukan nafas sebelumnya, bukan nafas setelahnya. Kemudian, secara ajaran Buddha, siapa sih orang terpenting? Apakah sama dengan Leo Tolstoy, orang yang lagi sama-sama kita? Kalau kita telusuri, meskipun Buddha tidak mengatakan, yang paling penting tuh si A, si B, si C, dan seterusnya ya. Tapi kalau kita telusuri, orang terpenting itu adalah diri kita sendiri. Tapi tolong ya,
disclaimer dulu ya. Disclaimer itu apa artinya ya? Mohon dimaklumi dulu ya catatannya, bahwa ini bukan egois. Lah, umat Buddha egois ya, apa-apa diri sendiri. Pas waktunya makan, orang lain didorong-dorong, dia harus makan dulu diri sendiri. Apakah begitu maksudnya? Antrian tidak mau ikut diri kita sendiri. Kita berobat, kita nomor 10, padahal baru nomor 1 yang masuk ke dalam bilik dokternya. Kita langsung menerobos. Apakah begitu? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang terpenting, ada hal-hal yang terpenting. Salah satunya adalah apa? Mengembangkan batin atau cita bawana. Ini saya mengambil sebagian dari materi ini dari materi yang pada waktu mengikuti Pabaja Samanera sementara. Periodenya di bulan Desember tahun 2002 sampai bulan Januari 2023. Panjang ya, 2 tahun. Tapi hanya minggu terakhir tahun 2022 Desember, lalu minggu pertama bulan Januari tahun 2023. Tapi klaimnya 2 tahun, adanya periodenya 2 tahun. Itu di Wihara Damagiri kalau nggak salah ya, di Pupuan, Bali. Nah, jadi pas sekali nih penyelenggara malam ini tim dari Bali ya. Ceritanya isinya tentang Bali juga. Dan kalau tidak ada halangan, saya di minggu depannya lagi ke Bali juga. Karena ada undangan mengisi SPD di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar. Juga ada kursus dasar Buddha Dhamma di hari Sabtunya tanggal 4. Lalu mengisi di forum ibu-ibu Buddhis Bali. Jadi ada beberapa sesi sepanjang saya di sana. Karma baiknya bersesuaian nih, Bali, Bali, dan Bali lagi. Oke, jadi pada waktu saya mengikuti Pabaja itu, topik utamanya adalah cita bawana, pengembangan batin. Dan diisi oleh seorang Bante, ada beberapa biku ya, salah satu yang bagus sekali itu adalah Bante Santacito. Nah, di dalam pengembangan batin ini harus kita lakukan setiap waktu yang memungkinkan. Jadi sepanjang kehidupan kita, dari waktu ke waktu yang kita jalani, meskipun aktivitas kita macam-macam, tetapi salah satu yang terpenting, sewaktu melakukan berbagai aktivitas di sepanjang kehidupan kita adalah mengembangkan batin kita. Seperti apa mengembangkan batin? Yuk kita lihat berikutnya. Tetapi tunggu yang em, pesan komersial berikut ini ya, sebelum kita masuk ke situ ya, alias promo dulu. Jangan khawatir, bercanda saja. Nah, teman-teman sekalian, em, satu ketika, Mereka satu ketika Buddha ditanya, mengapa makhluk-makhluk mulia yang sudah mengembangkan batinnya itu kelihatan tenang dan bersinar. Jadi ada orang-orang yang kita lihat tenang, menyenangkan, bersinar atau seperti ada auranya gitu ya. Kalau kita dekat, kita merasa aman, kita percaya, kita nggak takut, dan seterusnya. Sangat mungkin teman-teman pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu, walaupun mungkin tidak banyak ya. Nah, Buddha pada waktu ditanya, mengapa ada makhluk-makhluk yang baik, yang mulia, yang sudah mengembangkan batin, kemudian kelihatannya tenang dan seolah-olah bersinar. Inilah jawaban Buddha. mereka tak sedih pada masa lalu, tak mengejar yang belum datang. Saat sekarang adalah cukup. Merindukan masa depan, menyesali masa lalu. Orang dungu akan merana seperti ilalang yang dibabat. Sorry, Ayu, terdengar nggak ya suara yang saya putarkan barusan? Terdengar, Romo. Oke, saya khawatir tiba-tiba yang dengar saya doang, yang forum tidak mendengar, jadi percuma. Nah, Buddha menjawab, makhluk-makhluk tersebut yang kelihatan tenang, bersinar, menyenangkan, mereka mempraktekkan, tidak terikat, tidak memikirkan terlalu banyak, terlalu sering,
pada hal-hal yang sudah terjadi, sudah berlalu, juga tidak mendominasi pikiran dengan hal-hal yang akan datang yang belum terjadi. Saat sekarang, setiap waktu yang dijalani itu adalah cukup. Cukup tuh maksudnya berfokuslah kepada setiap waktu yang dijalani. Menghadapi apa? Fokus sepenuhnya ke situ. Di waktu berikutnya hal yang lain, fokus kepada hal yang lain tersebut. Kalau orang-orang yang terikat kepada masa depan, kemudian masa lalu, Buddha mengatakan itu seperti seorang dungu. Dungu dalam pengertian ajaran Buddha sering dikutip dikatakan dungu itu bukan bodoh secara kemampuan otak pikiran, tetapi tidak punya kebijaksanaan. Itu yang dimaksud orang dungu. Orang-orang yang terikat kepada masa lalu, terikat kepada masa depan, itu seperti ilalang yang dibabat. Ilalang itu kan apa namanya mudah tumbuh, tetapi mudah juga di, dirusak, dihancurkan, rapuh. Nah, orang-orang yang tidak berfokus kepada setiap saat di waktu sekarang yang dia jalani, tetapi terikat kepada masa lalu, terikat kepada masa depan, itu ibarat ilalang, rapuh. Kemudian dalam syair 50, nah ini untuk yang kedua ya, orang yang terpenting adalah diri sendiri. Ini salah satu pendukungnya ucapan Buddha. Dhammapada syair 50, Buddha mengatakan, ia hendaknya tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain, apa yang diperbuat dan tidak dibuatnya, melainkan memperhatikan apa yang dibuat dan tidak diperbuat diri sendiri. Dalam Dhammapada syair 50, Buddha mengingatkan kepada kita, sadarkah ibu bapak, teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita, kebanyakan orang lebih banyak mengamati orang-orang yang lain. Kamu tuh nggak boleh begini, harusnya begitu, salah, yang benar itu ini, kamu harusnya begini, begitu, dan seterusnya. Kita mencoba mengatur orang. Atau tak paling tidak dalam pikiran kita, dia tuh salah, ngapain dia kayak begitu, seharusnya begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sibuk dengan orang lain. Padahal, Buddha mengatakan, mengajarkan kepada kita, perhatikan apa yang kita sudah lakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan. Jagalah diri kita. Yang baik-baik yang kita tahu, yang harus dilakukan pikiran, harus dilakukan melalui ucapan dan perbuatan badan jasmani. Yuk kita jaga diri kita. Buddha mengatakan seperti itu. Ini bukan egois, bukan egosentrik atau egosentris ya. Karena ini adalah hal yang baik. Kalau kita mau memberikan nasihat, mengatur orang lain, akan lebih powerful, akan lebih berdaya kalau kita menjaga diri kita dulu. Kita melakukan apa yang kita minta orang lakukan. Kita mencontohkan menjadi teladan dulu. Nah, dalam berbagai kesempatan saya mengingatkan seperti ini. Kalau kita naik pesawat terbang, biasanya akan ada pengumuman. Kalau tekanan udara di kabin atau di dalam pesawat menurun, maka masker udara akan turun dari atas. Gunakan masker itu kepada diri sendiri dulu. Baru membantu atau menolong orang lain. Nah, ini yang menjadi apa cerminan dari syair Dhammapada ini. Kalau kita mencoba menolong orang lain dulu, di saat udara di dalam kabin pesawat itu bermasalah, sebelum kita sempat menolong penumpang yang lain, kenal maupun tidak kenal, kita mungkin udah kelepak-kelepak mati duluan. Tolonglah diri kita sendiri, pakai maskernya dengan baik, dengan benar, dengan tepat, barulah mungkin kita bisa menolong. Nah, seperti itulah. Jaga diri kita, perbaiki diri kita. Yang kita tahu baik, yuk kita lakukan, kita praktekkan dulu. Akan lebih apa namanya punya kekuatan kalau kemudian kita mau mengubah orang lain. Nah, pengembangan batin saya kutipkan dari apa yang
saya pelajari selama program Pabaja Samanera sementara di akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023 di Pupuan Bali setahun lebih yang lalu ya. Nah, pengembangan batin Cita Bawana itu ada dua hal. Yang pertama, kita menjaga pikiran kita, lalu begitu ada pikiran-pikiran buruk atau negatif, kita coba lenyapkan, kita singkirkan. Jangan biarkan pikiran-pikiran buruk, negatif, yang tidak baik itu berkembang, tumbuh di dalam pikiran kita. Contoh, iri hati, kemarahan, dengki, dendam, arogansi, menganggap diri yang paling hebat, paling kuat, paling jago, kecemburuan, dan seterusnya. Begitu kita menyadari pikiran kita seperti itu, maka kita harus coba singkirkan, lenyapkan. Jadi misalnya begini, pada waktu saya lagi bekerja, kemudian melihat ada rekan kerja, gayanya, ngomongnya, itu ada yang nggak sesuai dengan diri saya. Lalu saya mulai berpikir, lah memang orangnya kayak gitu, kasar bener, nggak bener nih orang nih, dasar memang orangnya buruk, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, begitu kalau kita punya kontrol, kita berlatih sering, maka kita akan bisa menyadari. Begitu menyadari, yuk kita sadari, kemudian kita mulai singkirkan. Ngapain ya? Saya mikirkan kayak gitu, nggak benar, nggak baik, pikiran-pikiran buruk seperti ini. Jadi selain kita bekerja, melakukan apa yang harus kita lakukan, yuk kita jaga pikiran kita. Karena pikiran itu kan tumbuh, lenyap, tumbuh dan tenggelam di dalam setiap aktivitas kita. Kemudian, yang kedua, apa yang termasuk dalam cita, bawana atau pengembangan batin, itu adalah mengembangkan. Mengembangkan ini mencakup dua pengertian. Satu, mempertahankan yang baik dan baik. Kemudian yang kedua, mengembangkan, menumbuhkan, menambah pikiran-pikiran yang baik dan positif. Contohnya apa? Tetap nih, di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan hal-hal lah ya, aktivitas yang rutin kita lakukan. Tapi pikiran kita kan terus juga bergerak. Nah, makanya aktivitas kita tetap kita lakukan normal, tapi kemampuan menjaga pikiran itu yang harus dikembangkan. Setiap waktu, selagi kita sadar, belum tertidur lelap. Seperti apa? Keyakinan, semangat, konsentrasi, perhatian yang penuh, kebijaksanaan, pengertian terhadap hal-hal yang baik, tidak baik, benar, salah, dan seterusnya, kesabaran, menjaga kesabaran kita, kemudian ketenangan, keseimbangan batin, dan lain-lain. Jadi dua hal ini yang masuk dalam pengembangan batin yang perlu kita praktekkan sepanjang kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk pikiran-pikiran buruk atau negatif, sadari kemudian kikis, hilangkan, singkirkan. Kembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang positif. Pada waktu kita melihat teman kita, misalnya marah-marah terhadap pelanggan misalnya, atau terhadap bawahannya, kita tetap jaga pikiran kita. Minimal pikiran yang netral. Kalau bisa, pikiran yang baik, bukan yang buruk. Oh, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi ada kendala apa. Oke, saya harus belajar nih. Saya harus melakukan yang lebih baik terhadap pelanggan, terhadap bawahan saya. Karena kalau saya melakukan yang buruk, maka mereka akan punya pendapat negatif, lalu akan melakukan hal yang buruk terhadap saya ataupun terhadap perusahaan misalnya. Kembangkan pikiran yang baik, yang positif. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, kalau tadi di awal pengantar Leo Tolstoy mengatakan tiga, bahwa waktu terpenting betul sesuai ajaran Buddha saat ini. Kemudian siapa orang terpenting yang sedang bersama kita kalau kita lagi dengan orang-orang lain. Yang ketiga, Leo Tolstoy mengatakan apa yang terpenting dilakukan adalah melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang sedang bersama kita. Sesuai dengan ajaran Buddha yang baru saja saya sampaikan, maka inilah kesimpulannya. Tiga yang terpenting. Salah satu yang terpenting saat ini atau setiap saat sepanjang kehidupan kita
adalah mengembangkan batin kita. Di dalam satu kalimat ini mencakup tiga hal yang tadi. Kapan waktu terpenting? Saat ini, atau saat sekarang, atau setiap saat yang dijalankan sepanjang kehidupan kita. Kemudian, siapa yang terpenting? Kan dalam diri sendiri. Lalu, yang terpenting dilakukan salah satunya apa? Mengembangkan batin kita. Menyingkirkan yang buruk, kemudian mempertahankan dan mengembangkan, menumbuhkan yang baik. Demikian, teman-teman semua, saya barangkali menggunakan waktu lebih dari yang disediakan. Terima kasih tidak diomelin oleh moderator kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Romo atas pemaparan sharingnya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya adalah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang sekiranya ada pertanyaan mengenai materi tadi, dapat langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube atau bisa langsung di Zoom. Untuk itu dipersilahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, mungkin selagi menunggu, sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk. Di sini saya melihat materinya sebenarnya sangat menarik ya. Bagaimana sebenarnya kita dapat mengimplementasikan atau kita dapat mengembangkan batin kita. Namun kenyataannya itu kan sangat sulit ya Romo untuk dilaksanakan gitu. Nah, di sini saya ada pengalaman, kebetulan saya ada kenal seseorang Romo, jadi orang tersebut itu bervegetarian. Nah, dia itu selalu mengatakan bahwa kita harus mencintai sesama, tidak boleh membunuh makhluk hidup, dan lain sebagainya. Namun, dari sisi orang tersebut, saya juga dapat lihat bahwa orang tersebut itu juga jadinya fanatik, Romo. Jadi dia fanatik dan melihat orang yang tidak bervegetarian itu salah, gitu. Nah, di sini saya agak sedikit bingung karena adanya kontra dari sisi beliau. Nah, berarti yang saya tangkap, orang tersebut itu tidak mampu mengembangkan batinnya, begitu ya Romo? Oke. Tergantung dulu. Mengembangkan batin itu kan harus dasarnya adalah pengertian atau pemahaman yang benar. Atau kita katakan punya kebijaksanaan gitu ya. Nah, dalam konteks orang itu kelihatannya beliau belum punya pengertian yang benar atau kebijaksanaan. Kenapa? Karena kalau dia punya kebijaksanaan, seharusnya dia kan dua hal nih. Untuk hal yang baik yang kita lakukan, kita nggak perlu berbangga atau bersombong diri gitu lah. Wah, saya ini paling hebat, paling keren, praktek saya tuh terbaik. Saya tuh vegetarian tuh, wah gila. Benar-benar tidak ada makhluk yang saya lukai. Jangankan dibunuh, dilukai pun enggak. Gila, saya ini hebat banget. Nah, itu apa berbangga diri. Enggak perlu. Kalau orang punya kebijaksanaan, enggak perlu sampai begitu. Yang kedua, juga tidak melihat orang lain yang tidak mempraktekkan yang dia pikir benar itu sebagai hal yang salah. Lalu memandang rendah orang, apalagi sampai mengeluarkan gitu ya. Memandang rendah mungkin dalam pikiran dia aja, ih, tuh orang levelnya nggak sama dengan saya. Nih, saya nih udah praktek. Dia mah rendah sekali misalnya gitu ya dalam pikiran dia. Yang lebih berbahaya kalau dia keluarkan dalam ucapan. Kamu ya belum insaf, belum sadar, masih melakukan hal yang salah, terus membunuh makhluk hidup. Kamu tuh orang bawah sekali, rendah sekali kualitas. Kalau sampai begitu kan bisa berbahaya kan. Nah jadi dalam konteks ini kok saya berpikirnya, pendapat saya, beliau belum memiliki cukup kebijaksanaan. Kalau dia sudah memiliki kebijaksanaan, pengertian yang benar, satu, ke dalam diri tidak perlu berbangga hati, menyombongkan diri, baik ke dalam maupun dia sampaikan kepada orang. Yang kedua, tidak perlu juga kemudian memandang orang lain sebagai lebih buruk, lebih jelek, lebih salah, lebih rendah, dan seterusnya, karena tidak mempraktekkan apa yang dia praktekkan. Kalau dia punya kebijaksanaan, seharusnya dua hal itu nggak terjadi. Dia jaga diri dengan baik, gitu ya. Di waktu yang tepat mungkin dia kasih penjelasan kepada orang lain, dia ajak, dia ajarkan seperti itu. Kalau pemahaman saya demikian, Ayu Dinda. Pengalaman yang sangat baik ya. Terima kasih sudah menyampaikan kepada kita. Ya.
Baik, terima kasih Romo. Jadi mungkin kebetulan di sini saya juga sempat mengisi ya di acara ini dan terakhir itu tentang meditasi Romo. Nah, apakah sebenarnya meditasi itu uh, berdampak sangat besar ya terhadap pengembangan batin kita? Dan apakah memang disarankan bagi kita yang sebenarnya itu susah sekali untuk berpikir positif kepada orang lain itu untuk bermeditasi lah, coba terlebih dahulu kita tenangkan pikiran kita dulu, kita belajar di sana. Bagaimana pendapat saya Romo? Oke, apa namanya? Kan kita sering mendengar ya istilah apa? Kilesa. Kilesa diterjemahkan apa tuh? Yang umumnya, yang umum, kilesa gitu ya. Ingat terjemahan Indonesianya, kotoran batin ya. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah dengar kilesa, kilesa atau kekotoran batin. Kenapa kekotoran batin itu perlu kita kikis, kita singkirkan? Kenapa batin kita perlu clear, tidak ada kotoran? Kotoran itu seperti yang tadi, pikiran-pikiran negatif atau batin yang buruk lah ya. Secara gampang kita terjemahkan dulu batin itu adalah dengan pikiran. Tetapi dalam Pabaja itu dijelaskan dengan sangat detail yang dimaksud cita, batin, pengembangan batin itu yang seperti apa. Tetapi untuk keperluan praktis sudah kita batasi dengan pikiran saja dulu ya, supaya mempermudah pemahaman secara umum dan praktis. Nah, di dalam konteks ini, eh, batin itu saya contohkan kacamata ini. Kacamata ini saya mohon maaf ya, kelihatannya memantul. Sudut pencahayaannya mungkin nggak terlalu pas, jadi agak mantul nih kacamata saya. Kacamata, orang yang menggunakan kacamata, nah kebetulan Ayu, Ayu atau Dinda panggilannya ya. Boleh Ayu Romo. Oke, boleh Ayu ya. Ayu kebetulan nggak pakai kacamata, pakai logika aja ya. Kalau orang pakai kacamata itu pengennya kacamatanya bersih nggak? Hmm, maunya gitu ya. Ya, Kenapa? Supaya bisa memandang, melihat, melewati kacamatanya dengan clear dong, nggak salah melihat kan betul ya. Coba logikanya, contohnya Ayu, kacamatanya ada titik, ada debu. Mungkin nggak terlalu mengganggu, tapi debunya banyak. Apalagi sampai mohon maaf ya, kotoran binatang, kucing, anjing, ayam, misal gitu ya, ada di kacamata kita. Kira-kira kita bisa melihat melalui kacamata itu dengan baik atau tidak? Apalagi sampai ya. menutupi kotorannya. Nah, seperti itulah. Kenapa kita perlu menjernihkan, membersihkan batin kita? Gunanya adalah bisa mengetahui secara persis. Kan kalau Vipassana itu melihat apa adanya, sebenar-benarnya, tidak salah menggunakan batin yang jernih gitu ya, batin yang clear itu diartikan kebijaksanaannya sudah memadai kira-kira begitu. Batin yang clear itu ditandai dengan kebijaksanaan. Nah, dengan cara itu makanya kekotoran batin atau kilesa itu perlu kita sadari, kita pahami, kita mengerti jenisnya apa, munculnya seperti apa, baru kita bisa menyadari dia lalu menyingkirkan, mengikis gitu ya. Kemudian, batin yang jernih yang membantu kita untuk melihat dengan baik itu apa? Nah, dalam konteks ini adalah hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik seperti tadi. Membuat kita, kacamata ini menjadi baik, menjadi benar, bisa berfungsi dengan baik. Nah, meditasi itu adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan batin kita. Dalam konteks ini kita mengatakan vipassana ya, karena kalau samatha kan lebih ke arah memfokuskan, mengkonsentrasikan pikiran kita. Nah, begitu vipassana, kita mengerti, memahami apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi, dan seterusnya. Tetapi meta bawana itu tidak hanya dijalankan pada waktu kita praktek meditasi saja. Benar-benar dijaga batin atau pikiran kita gitu ya. Memang difokuskan, duduk, berdiri, berjalan kepada batin yang baik gitu ya. Tetapi konsep cita bawana, pengembangan batin, itu adalah setiap saat.
di waktu kita sadar, kecuali kita tidur. Tetap kita beraktivitas nih, kita masak, kita belajar, kita mandi, kita ngobrol dengan orang, tetap kita melakukan aktivitas keharian. Tetapi pikiran kita itu kan muncul dan tenggelam dalam setiap mengiringi setiap hal yang kita lakukan. Makanya begitu pikiran kita bisa timbul tenggelam, muncul dan lenyap, kita punya PR untuk menjaga pikiran kita. Karena sepanjang hari kita sadar, pikiran kita bergerak, maka sepanjang hari itu juga praktek dari Cita Bawana harus kita lakukan. Nah, jadi meditasi itu bagian dari pengembangan batin. Meditasi yang dimaksud terutama adalah yang vipassana. Pengembangan batin sendiri cakupannya lebih luas, tidak hanya saat bermeditasi aja, tetapi dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Demikian yang bisa saya jelaskan, Ayu. Mudah-mudahan cukup puas, cukup bisa diterima. Silakan. Ya, baik, terima kasih Romo. Untuk itu, saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu, seandainya mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau mengetikkannya di kolom komentar. Baik, mungkin selagi menunggu Bapak Ibu, saya tertarik dengan salah satu pengalaman dari Romo, yaitu Pak Baja yang baru-baru waktu itu dilaksanakan ya, Romo. Nah, kalau boleh tahu, mungkin Romo bisa sharing terkait apa saja yang sekiranya Romo dapatkan dari pengalaman tersebut. Karena saya rasa materi ini juga ada yang mengambil di kegiatan tersebut ya, Romo, kalau tidak salah. Iya, saya tuh punya punya tujuan atau target lah gitu ya. Mungkin teman-teman yang kita pernah ketemu di sesi yang lain bisa jadi sudah eh, bosan ya, mudah-mudahan jangan bosan ya, karena saya pernah menyampaikan ini. Tentu sebagai manusia, karena saya adalah praktisi manajemen, strata 3 saya adalah strategic management. Strategic management itu bicara tentang strategi gitu ya. Strategi itu bagaimana kita untuk mencapai tujuan atau target-target yang kita miliki. Dalam konteks ini memang adalah perusahaan gitu ya. Nah, sebagai manusia, sebagai satu individu, dalam kehidupan ini kita juga seharusnya punya tujuan-tujuan atau target. Silakan aja target secara ekonomi, target secara pendidikan, target secara pasangan, keluarga, kesehatan, sosial, relasi dengan orang, silakan aja. Nah, saya punya target yang saya katakan target spiritual. Itu ada angka-angkanya yang karena saya tidak siapkan, saya hanya sampaikan secara oral atau lisan aja ya. Saya punya target itu 10, kemudian plus 100 kali 10, kemudian plus 1000 kali 10. Bingung nggak? Ayo bisa muncul nggak dalam pikirannya? 10, 10 tambah 100, kemudian dalam kurung 10, artinya kali 10, tambah lagi 1000 dalam kurung 10 kali 10. Maksudnya apa? Saya punya target spiritual tuh menulis 10 buku. Kalau bisa buku agama. Itu 10 yang pertama, 10. Tambah 100 gitu ya. 100 itu adalah berdonor darah. Nah, berdonor darah itu kita seperti function ya, tapi functionnya ke manusia. Memperpanjang kehidupan makhluk lain manusia. Kalau function yang umum kan memperpanjang kehidupan binatang. Nah, saya punya target 100 kali donor darah. Karena ini menyelamatkan nyawa manusia. 100 kali 10-nya lupakan dulu, tambah 1000. 1000 itu adalah berkhotbah, ceramah, agama. Agama Buddha dalam konteks ini ya. Karena berbagi dhamma itu adalah dana yang tertinggi. Sabadanang, dhamma danang, jinati. Berdana atau berbagi kebenaran itu adalah dana yang tertinggi tingkatnya. Kalau yang pertama tingkatnya kan mendanakan materi, tenaga, hal-hal fisik gitu ya, itu dasar.
Yang kedua adalah berdana kehidupan. Yang ketiga adalah berdana kebenaran. Kenapa tingkatannya begitu? Karena kalau kita berdana tenaga, berdana materi, berdana uang, dan seterusnya, dampak kebaikannya itu lebih terbatas. Mungkin hitungan jam, hari, minggu, bulan, atau mungkin tahun. Setelah itu dampaknya hilang. Berdana kehidupan, cakupannya adalah satu kehidupan. Kita menyelamatkan kehidupan satu makhluk, kehidupan. Panjang dampaknya itu satu kehidupan. Makanya dia lebih tinggi. Kemudian dana kebenaran. Kenapa paling tinggi? Sabadanang, damadanang jinati. Karena berdana kebenaran. Kalau orang yang menerima dana kebenaran itu memahami, membentuk pengertian pemahaman yang benar, dan dia praktekkan, maka itu bisa dibawa lebih dari satu kehidupan. Gunanya kebenaran itu yang dipahami dan dipraktekkan tidak hanya berguna dalam kehidupan sekarang bagi orang tersebut, tetapi juga bisa dibawa kehidupan-kehidupan berikutnya. Karena itu dia dana yang tertinggi. Nah, jadi saya punya target 10, 100, 1000. 10 menulis buku kalau bisa buku Dhamma, 100 adalah berdonor darah menyelamatkan kehidupan, kemudian 1000 adalah berdana kebenaran. Nah, dari tiga ini baru dua yang tercapai. Buku 10 saat ini ada 16. Tetapi memang ada yang penulis langsung, ada yang menulis bersama. Tapi kalau dijumlahkan 10 itu lewat. Kemudian donor darah seharusnya di akhir bulan ini saya melakukan, mudah-mudahan kesehatan dan kondisi mendukung, baru akan ke 79. Menjadi 100 masih butuh 21 lagi. Kemudian berkhotbah Dhamma per akhir tahun lalu, tahun 2023, itu 960, 900 eh, kurang berapa ya? Kurang sedikit dari 1000. Di awal tahun ini sampai April ini udah lebih dari 1000. Jadi sudah bisa tercapai. Nah, di dalam target itu saya menuliskan 10 tambah 10 tambah 100 kali 10 plus 1000 kali 10. Apakah kali 10 kali 10 itu? Itu adalah retret meditasi. Karena ini ada Ibu Hili Chandra ya dari Surabaya nih mestinya. Saya pernah ikut apa namanya beberapa kali retret yang diselenggarakan oleh Bu Hili dan tim dari Surabaya di Trawas beberapa kali. Nah, itu untuk memenuhi target saya. Saya punya target tuh 10 dan 10. 10 dan 10 ini sebagai pengali, bukan nambah. Pengali itu artinya meningkatkan drastis. Itu adalah meditasi, retret maksudnya. Kemudian menjadi samanera. Apakah menjadi biku? Jika dimungkinkan. Saya tidak tahu di sisa kehidupan ini akan seperti apa. Jadi saya mengalokasikan diri, mencari kesempatan-kesempatan untuk mengikuti retret meditasi. Kemudian pabaja, gitu ya. Jumlahnya itu saya butuh 20, 10 dan 10. Kenapa mereka sebagai pengali? Karena meditasi, pabaja, itu melakukan hal baik di waktu yang dialokasikan itu bagus sekali. Jadi kalau pertanyaan Ayu, gimana pengalamannya, apa yang bisa di-share gitu ya? Saya mengatakan itu sangat berarti selain menjadi target yang mau saya lakukan, juga saya punya pemahaman, Pak Baja itu kan apalagi jadi biku ya, tidak hanya yang melakukan, yang menerima karma baik, apalagi dilakukan dengan maksimal, juga keluarganya gitu ya, yang mendukung, teman-teman yang mendukung, itu juga menerima buah karma yang baik, luar biasa. Pak Baja sebagai samanera menjadi apa awalan gitu ya. Kalau dengan keterbatasan, dengan kesibukan yang ada, ya Pak Baja dulu deh. Untuk biku yang lebih panjang atau lebih permanen, kesempatannya nanti dicari yang lebih memungkinkan di kemudian waktu. Nah, jadi saya mengikuti itu tidak hanya untuk memenuhi target yang sudah saya buat, tetapi kebetulan dalam pabaja-pabaja yang umum yang diselenggarakan oleh STI, itu kebanyakan kan belajar lagi dasar-dasar agama Buddha, ajaran Buddha. Ada
porsi meditasi. Kalau di sini yang saya ikuti judulnya aja, temanya itu adalah Cita Bawana, mengembangkan batin. Jadi porsi meditasinya itu dominan, mayoritas. Kita belajar dasar-dasar agama Buddha yang lain itu sedikit sekali. Boleh dikata 90% itu adalah praktek meditasi, mengembangkan batin. Tetapi tidak hanya waktu duduk, waktu jalan, waktu duduk jalan ya, tetapi waktu kita makan, waktu kita melakukan aktivitas yang lain, batinnya harus dijaga. Ya, itu yang kita harus praktekkan sepanjang em, program itu. Nah, apakah sehari-hari kemudian bisa? Tantangannya banyak ya, saya masih banyak PR, jadi masih terus harus berlatih nih. Tidak hanya pada waktu pabaja saja, tetapi dalam kehidupan sehari menyadari pikiran. Begitu sadar pikiran ini negatif, buruk, saya stopkan dia, saya potong, saya singkirkan. Em, Kalau itu pikiran yang baik, saya pertahankan. Kalau belum muncul pikiran yang baik, saya munculkan itu. Masih banyak PR-nya, masih bolong-bolong. Mudah-mudahan saya bisa terus berlatih, meningkatkan kualitas batin dengan praktek sehari-hari. Begitu kira-kira Ayu. Baik, terima kasih banyak Romo atas sharingnya kembali ya tentang pengalaman dari Pak Baja itu sendiri. Dan juga tadi ada sedikit tambahan materi juga. Untuk itu saya harap kepada Bapak Ibu dapat memahami ya apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Nah, karena berhubung waktu sudah menunjukkan habis ya Romo ya, jadi mungkin kita sudahi sesi tanya jawab pada Baik. malam hari ini. Jadi apabila Bapak Ibu mungkin sekiranya masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Romo Tony, bisa Romo? Iya, tapi sekiranya Iya, responnya tidak selalu cepat karena ada iya, aktivitas yang lain, mohon dimaklumi, mohon diampuni ya. iya. Baik, mungkin demikian pemaparan materi serta sesi tanya jawab pada malam hari ini. Mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini dari Romo Tony, apakah ada closing statement untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah menonton siaran ini? Oke, closing statementnya adalah yang di akhir. Teman-teman semua selalulah mengingat dan tentu saja mempraktekkan karena ajaran Buddha itu adalah ajaran praktek. Kita hanya bermain di teori, kualitasnya kalah dibandingkan orang yang tidak tahu teori banyak, tetapi mempraktekkan apa yang dipelajari atau dipahami. Jadi teman-teman pastikan sebagai penganut ajaran Buddha, apa yang kita sudah pelajari, kita perlu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani kita. Sesuai dengan topik kita hari ini, ingatlah bahwa salah satu yang terpenting saat ini, setiap saat yang kita jalani dalam kehidupan kita adalah mengembangkan batin kita. Mengembangkan batin secara sederhana diartikan mengembangkan pikiran kita. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan pikiran kita adalah mempertahankan lalu menumbuhkan, menambah pikiran-pikiran yang baik. Itulah salah satu yang terpenting yang harus kita lakukan selain beraktivitas sehari-hari. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian menjadi lebih baik kualitas dirinya sampai di akhir kehidupan kita masing-masing, kualitas diri kita terus meningkat menjadi bekal kita, modal kita untuk mengarungi samsara, untuk kehidupan selanjutnya sampai merealisasi akhir dari yang kita tuju, yaitu nibbana, merealisasi nibbana. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian, selamat malam. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga kita berbahagia. Ketika itu, saya mohon kesediaannya kepada Bapak Romo Tony untuk memandu limpahan jasa hari ini.
Baik, Ibu, Bapak, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang langsung di forum Zoom ini ataukah mengikuti secara online, mari kita merangkapkan kedua tangan di depan dada kita dalam sikap anjali selama waktu yang singkat dari sekitar jam 7 sampai titik sekarang. Kita bersama-sama sudah melakukan hal, perbuatan atau karma yang baik. Kita bersama-sama mengulang ajaran Buddha, berusaha memahami, mempertahankan motivasi dan tekad untuk mempraktekannya. Semuanya adalah hal-hal yang baik, praktek perbuatan atau karma yang baik. Mari kita berbagi jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada sanak keluarga kita, mungkin orang tua kita, leluhur kita, maupun makhluk-makhluk lain yang berhubungan karma dengan kita. Saya akan membacakan Patidana. Ibu Bapak yang bisa melihat parita ini ataupun hafal, silakan untuk mengulang bersama-sama. Punya sidani kata sa yananya ni kata nime te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye Jatawerino satta tithanti lokasming te bumma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe natang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kemap padanca papontu Tesa sasijatang subha. Sabe sata bawatu sukhitata. Semoga semua makhluk dan kita semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan kembali bersama-sama membacakan nama Karapata dan bersikap anjali. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan patana Sabe Sata Bawanto Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita, Romo Tony, atas kesediaan sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang telah ikut serta dalam Dhammasaka Kaca Online. Sampai jumpa di Dhammasaka Kaca Online berikutnya dan selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, berikut saya informasikan terdapat informasi yaitu donasi Dhammasaka Kaca Online yang Bapak Ibu dapat akses. Lalu terdapat Chanting Pagi Sore yang dipimpin oleh Biku Tejapunyo Mahatera.
Untuk selanjutnya terdapat pemesanan batik. Bapak Ibu dapat memesan di nomor yang sudah tertera di layar. Berikut merupakan link yang dapat Bapak Ibu akses dalam melihat jadwal Dhamma online. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat malam.